Ya, setelah dikabarkan sempat hilang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya pulang ke tanah air selepas lawatan dinas dari Eropa. Di tengah kencangnya informasi telah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK, Mentan SYL malah melaporkan balik pimpinan lembaga anti rasuah atas dugaan pemerasan ke Polda Metro Jaya. Apakah benar ada aliran uang miliaran rupiah yang diserahkan Mentan SYL kepada pimpinan KPK untuk meredam kasus korupsinya? Sore ini kita akan membahasnya dengan peneliti ICW Kurnia Ramadana dan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Rifana. Ya, saya mau ke Mas Kurnia terlebih dahulu ya. Mas Kurnia, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melaporkan pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan. Menurut ICW, apa motif Mentan SYL melaporkan ini? Ya, sebenarnya ada dua hal ya. Satu, proses tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Menteri Pertanian terkait dengan satu, pemerasan, dua, gratifikasi, dan tiga, tindak pidana pencucian uang perlu disampaikan secara terang benderang oleh KPK. Yang kedua, kalau kita mencermati pemberitaan hari ini dan sudah dikonfirmasi oleh Pak Syahrul Yassin Limpo yang baru saja memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, itu juga penting untuk ditelisik lebih lanjut. Jangan sampai ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang justru dilakukan oleh pimpinan KPK. Ini mengartikan apa? Ini mengartikan dan mengonfirmasi ada problematika yang sangat serius di pimpinan KPK. Mbak Rifana tentu masih ingat ada cukup banyak tumpukan dokumen pelaporan pimpinan KPK yang ada di kepolisian. Mulai dari dugaan gratifikasi Firly Bahuri saat mengenakan helikopter, yang kedua dugaan penerimaan suap atau gratifikasi Lili Pintauli Siregar, dan yang ketiga yang terjadi hari ini. Ini yang harus dipastikan clear dan diinformasikan oleh kepolisian. Karena kalau menurut Undang-Undang KPK, ketika pimpinan KPK ditetapkan tersangka, maka mereka harus menanggalkan jabatannya. Ini penting agar tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan di sana. Demikian, Mbak Rifana. Oke, Mas Kurnia, apakah tindakan Menteri Pertanian SYL melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ini Anda lihat sebagai bentuk perlawanan balik atas status tersangkanya di KPK? Iya, kalau memang benar ada tindak pidana korupsi berupa pemerasan di sana, tentu hal tersebut tidak juga menggugurkan proses hukum yang ada di KPK, karena itu dua hal yang berbeda. Maka dari itu, dua hal ini harus berjalan secara paralel. Di KPK menangani tindak pidana korupsi ada 2 dan 1 sangkaan tindak pidana pencucian uang, dan kepolisian harus menangani pemerasan secara clear. Bahkan kepolisian harus mengumumkan siapa sebenarnya pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan kepada seorang penyelenggara negara, dalam hal ini Menteri Pertanian, agar publik tahu dan yang bersangkutan juga penting dalam hal kepastian hukum dan bagi publik supaya tidak mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi. Jauh lebih baik terlapor tersebut diberhentikan sementara dari jabatan sebagai pimpinan KPK. Oke, baik. Demikian, Oke, Pak Saud, bagaimana kemudian Anda melihat dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK Firly Bahuri ini? Apakah ini tuduhan yang cukup serius bagi KPK? Iya, tentu sangat serius dong. Pertama kalau kita tadi Kurnia sebutkan ada 3 case, iya memeras itu kasus yang mana gitu. Itu pertanyaan, ya kan? Jangan-jangan juga beda gitu loh. Ya, jadi artinya kalau ke satu begitu, nanti kedua begitu, ketiga seperti apa kalau ada 3 case ya. Jadi maksudnya pertanyaannya adalah KPK ini sekarang di bawah siapa sih? Ya enggak? Kan di bawah pemerintah. Terus dewasnya bagaimana? Apakah ini masih cerita nunggu-nunggu fasip lagi? Ini udah dilihat oleh publik. Supaya menjadi clear, kalau saya lihat di media kan itu surat panggilan dari Polda itu terhadap 2 nama itu kan Agustus ya. Agustus itu kok kita punya sensor nggak jalan gitu di KPK itu ada Agustus disebut-sebut. Apa nggak punya jaringan gitu? Katakanlah nggak punya koordinasi gitu ke Polda bahwa ada berita seperti itu. Dewas kan harusnya punya sensor. Sehingga kemudian
harus proaktif menyelesaikan ini. Jadi artinya ini kalau surat kemarin nggak diungkap ke publik, juga kita nggak tahu nih. Wah ini ya inilah kalau pemberantasan korupsi berada di ruang-ruang gelap ya agak susah kita. Pemberantasan korupsi itu pertama harus transparan, Mbak Nana. Oke, tapi ini menimbulkan kecurigaan nggak bahwa KPK kemudian bermain mata dan membuat deal dalam perkaranya Pak Mentan SYL ini? Ya itu udah pasti dong, secara apa namanya common sense kita mengatakan begitu. Dan kemudian kan kenapa kita akhirnya sedikit menjudge, sedikit menghukum, sedikit berasumsi, sedikit berkesimpulan, walau tetap ada berajas praduga tidak bersalah, kita bisa jadi juga ini tinggal nanti bagaimana pihak Polda bisa meyakinkan kita bahwa ini memang terjadi atau memang tidak terjadi. Tapi common sense kita kan udah ada track record yang jelas, yang kemudian selalu selesai goodbye begitu saja oleh Dewas kan, sehingga kemudian kayaknya ini akan mengalami yang sama gitu. Kita berharap tinggal Polda bagaimana mereka bisa melakukan penegakan hukum, itu aja. Oke, Anda masih optimis atau pesimis nih Dewan Pengawas KPK akan menyelidiki, kemudian mengambil langkah yang tegas terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini? Kita sekarang tinggal berharap kepada Kapolri aja, ada Polri dalam hal ini. Kalau Dewas saya skeptik deh, ya. Maaf kalau saya bilang skeptik. Oke, ya. Kalau tadi Pak Saud skeptik, kalau Mas Kurnia melihatnya skeptik juga atau masih ada optimisme yang tersisa nih? Karena kan sebenarnya laporan-laporan terhadap pimpinan KPK sudah banyak, tapi ini sepertinya saya nggak tahu ya, ini menjadi gong atau bagaimana nih Mas Kurnia? Kira-kira Dewas akan mengambil langkah lebih tegas nggak? Mengingat ini kan sebentar lagi kontestasi pemilu nih, mereka nggak mau gaduh. Ya, kalau Pak Saud skeptis, saya 2 kali lipat lebih skeptis lagi. Waduh. Karena ICW sudah berulang kali melaporkan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK praktis tidak pernah naik dalam proses persidangan. Kita tahu betul kalau kita kaitkan bahwa ini benar ada tindak pidana berupa pemerasan, maka prosesnya sama. Kita bisa contoh pada kasus yang terjadi dan menimpa saudari Lili Pintauli Siregar. Ya. Sudah jelas sekali ada potensi tindak pidana korupsi berupa gratifikasi tiket dan lain sebagainya. Tapi kan Dewas pada akhirnya tidak menyidangkan hal itu. Sehingga wajar jika kemudian masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada 5 orang Dewan Pengawas tersebut. Dan selain dari itu, Mbak Nana, ada sejumlah hal yang penting untuk disampaikan. Misalnya yang pertama, bisa jadi, ini kita berandai-andai ya, tindak pidana korupsi itu benar terjadi dan dilakukan oleh Menteri Pertanian. Kemudian pimpinan KPK misalnya menjanjikan kepada saudara Menteri Pertanian untuk dapat menghentikan kasusnya. Kan pada konteks itu, 2 perbuatan baik tindak pidana korupsi Pak Menteri Pertanian atau tindak pidana korupsi pemerasan pimpinan KPK kan valid begitu, seandainya itu benar terjadi. Apa yang bisa dilakukan oleh Dewas, sekalipun banyak sekali pesimisme bisa kita letakkan kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas misalnya bisa untuk memanggil seluruh pimpinan KPK, mengklarifikasi isu ini, dan melakukan tindakan. Misalnya memeriksa handphone pimpinan KPK, atau mengumpulkan staf-staf pimpinan KPK. Lihat alur komunikasi mereka, apakah benar ada komunikasi bukan hanya kepada Pak Menteri Pertanian, tapi orang-orang sekitar Menteri Pertanian. Itu penting untuk ditelisik lebih lanjut untuk menelusuri apakah benar ada tindak pidana korupsi pemerasan ini. Dan sekali lagi, kalau benar ini terjadi, ini merupakan benar pimpinan KPK terburuk sepanjang sejarah KPK berdiri. Baik. Semoga Mas Kurnia masih menyisakan sedikit optimisme ya, meskipun 2 kali skeptis, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam apa dampaknya kemudian kalau misalnya laporan pemerasan ini kemudian naik begitu ya, karena ini akan melibatkan 2 institusi baik KPK dan juga Polri. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan
perbincangan kita dengan dua orang narasumber, ada mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Saya mau ke Pak Saud lagi. Pak Saud, apakah kemudian laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang saat ini sedang dilaporkan oleh Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro Jaya ini akan berpengaruh begitu pada penyidikan kasusnya di KPK ataupun statusnya di KPK ini? Oh ya enggak, itu kan terpisah. Tim penyidiknya aja beda. Yang satu penyidiknya di Polri, yang satu penyidiknya di KPK, itu berbeda gitu. Cuman kan ini menjadi lebih menarik kalau kita lihat kalau terjadi ada interaksi berhubungan gitu ya, kan sudah dibilang langsung tidak langsung kan pimpinan KPK nggak boleh gitu. Terus kalau dia lewat lain kan dia tidak langsung, apalagi langsung umpamanya gitu ya. Jadi ini memang banyak kesalahan atau banyak hal yang perlu di-clearkan ini prosesnya gimana. Tadi Kurnia sudah menyebut bagaimana prosesnya, apakah lewat ajudan atau lewat sespim, sekretaris pimpinan dan lain-lain. Tapi saya pikir akan ada banyak cara yang bisa memungkinkan dia langsung tidak langsung berhubungan. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk juga kan, datang terus melakukan sesuatu yang sifatnya berpotensi pemerasan dan seterusnya. Jadi ini kalau kembali ke pertanyaan Mbak Nana tadi, ini terpisah kok, timnya berbeda. Jadi tinggal bagaimana niat kita saja yang bagaimana untuk benar-benar bisa membersihkan perilaku korup di banyak institusi atau kepemimpinan di KPK belakangan ini. Oke, Pak Saud ya, kalau misalnya kemudian laporan dari Syahrul Yassin Limpo ini ditindaklanjuti ataupun dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, artinya kan statusnya dari pimpinan KPK akan berubah ya menjadi tersangka. Apakah ini kemudian dikhawatirkan akan mengganggu soliditas hubungan antara Polri dengan KPK? Ini bisa terjadi ketegangan hubungan nggak nanti? Nah itu paradigma lama harus dibuang jauh-jauh deh, gitu nggak laku yang gitu-gitu, nggak zamannya kayak gitu lagi. Pokoknya kalau orang salah ada buktinya udah, jangan dibawa kemana-mana terus kemudian karena background ini kita nanti hancur lagi nih yang diekspersepsi korupsi kalau begini cara. Profesional aja lah gitu ya, nggak usah dikait-kaitan begitu. Siapa yang salah, mau backgroundnya apa, dari mana, terus kemudian kan yang bermain kan kekuatan bukti, nggak juga perlu pengakuan kok, nggak perlu ngaku-ngaku, yang penting kekuatan buktinya nanti. Oke, terakhir Mas Kurnia, apa kalau tadi Pak Saud bilang itu paradigma lama harus dihapuskan, tapi persoalan cicak versus buaya ini kalau misalnya nanti status pimpinan KPK-nya naik begitu ya menjadi tersangka, artinya status perkaranya menjadi penyidikan, apakah kemudian nanti akan ada friksi yang mungkin terjadi antara kepolisian dengan KPK? Iya, saya rasa tidak sampai seperti dulu ya cicak versus buaya. Kalau dulu itu kan kenapa timbul cicak versus buaya? Karena banyak sekali tindakan dari pimpinan KPK yang dianggap publik sudah cukup baik, namun tiba-tiba ada pelaporan dugaan tindak pidana. Namun sekarang kan berbeda. Selain dari itu penting juga mengingatkan kepolisian jangan sampai status pelaporan ini tindakannya hanya gertak sambal saja. Karena selama ini juga sudah banyak laporan di kepolisian tapi tidak juga kunjung naik pada proses penyidikan. Maka dari itu ini mendorong juga kepada kepolisian agar profesional menangani ini dan jangan khawatir terkait dengan status pimpinan KPK karena publik juga tahu bagaimana rekam jejak pimpinan KPK yang penuh dengan permasalahan seperti saat ini, Mbak Nana. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana proses penyelidikan di Polda Metro Jaya terhadap laporan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan kita berharap bahwa proses penyidikan ataupun proses hukum terhadap Syahrul Yassin Limpo di KPK pada kasus korupsinya juga tetap berjalan. Jadi dua-duanya beriring ataupun seiring sejalan. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun dan tidak boleh ada yang terpolitisasi begitu ya. Terima kasih sekali dua orang